Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, Umarat Mojo Official. Masih di lakon wayang Wiroto Parwo. Kita akan lanjutkan ceritanya. Jika di episode sebelumnya sudah kita ceritakan bahwa Kencoko dan Rupo Kenco telah tewas dan Sailindri didakwa sebagai orang yang dituduh telah menjadi penyebab utama kematian Kencoko dan Rupo Kenco. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sepak terjang Susarmo berikutnya. Sebelum melanjutkan cerita, perkenankan saya menyampaikan bahwa di dalam channel ini sengaja kita menyajikan cerita itu seruntut mungkin. Seruntut mungkin dalam artian begini. Sekarang Wiroto Parwo itu merupakan sentra dulu, titik awal bercerita sebelum melanjutkan ke cerita-cerita yang lain secara terkait. Jadi ibaratnya itu kita mau menceritakan tentang Indonesia secara keseluruhan itu. Nah, itu kan sangat luas, sangat banyak sekali pulau-pulau yang bisa diceritakan, kota-kota yang bisa disampaikan, kan sangat banyak. Nah, di awal kita harus tentukan mulai cerita dari mana. Misalnya tentang Indonesia, kita mulai dulu cerita tentang Jakarta. Nah, Wiroto Parwo ini seperti Jakartanya itu. Kita cerita dari Jakarta, habis itu lanjut ke cerita tempat-tempat yang lain. Sehingga diharapkan pada akhirnya cerita gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan itu bisa terjelaskan sebaik mungkin gitu. Nah, kita akan mulai dengan lakon Wiroto Parwo. Setelah lakon Wiroto Parwo, rencananya kita akan lompat ke era Babad Wonomarto. Jadi ibaratnya habis cerita Jakarta, kita akan lompat ke belakang atau ke arah timur istilahnya, ke arah misalnya langsung Merauke misalnya gitu, dari kota Jakarta ke kota Merauke misalnya begitu. Nah, anggap aja Babad Wonomarto itu Merauke-nya. Habis itu terus lanjut ke barat, terus ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan seterusnya. Nah, perjalanan cerita dari Merauke itu ke menyusuri wilayah Indonesia bagian selatan itu ibaratnya anggap aja itu perjalanan di epos Mahabharata. Namun kan kalau kita runut di bawah saja atau di jalur selatan itu kan ada wilayah utara yang tidak istilahnya belum tercover di dalam bercerita. Di situ ada Sulawesi, ada Kalimantan itu. Nah, nanti di tengah perjalanan cerita itu kita juga akan menceritakan tentang Sulawesi dan Kalimantan. Itu anggap aja seperti epos Ramayana. Jadi di dalam dunia pewayangan itu ada yang unik. Mahabharata dan Ramayana itu bisa ada kaitannya, bisa semacam ada linknya. Jadi seperti wilayah Nusa Tenggara Timur dengan pulau-pulau di Sulawesi, utamanya Sulawesi, wilayah Sulawesi bagian selatan, itu kan juga ada keterkaitannya gitu. Nah, anggapannya seperti itu. Analoginya, ini analogi yang sebenarnya tidak apple to apple, tapi untuk menggambarkan bagaimana channel ini akan membangun suasana bercerita. Tuh. Lah, di dalam epos Ramayana apa yang terkait dengan Mahabharata? Misalnya lakon Romonitis, misalnya. Terus lakon ini era setelah Rabine Jembawan, misalnya Jembawan menikah dengan Trijoto. Trijoto itu putrinya Raden Gunawan Wibisono. Nah, jelas Gunawan Wibisono itu adiknya Rahwono. Nah, pernikahan Jembawan dengan Trijoto itu melahirkan seorang putri yang namanya Dewi Jembowati. Nah, Dewi Jembowati itu istrinya Prabu Kresna. Lah, Prabu Kresna itu ada di era Mahabharata. Nah, jadi ngeling gitu. Nah, gitu. Nanti akan kita kupas lebih lanjut.
ngeling. Jadi ada keterkaitannya. Terus contoh yang lain apa? Yang Ramayana sama Mahabharata itu ada linknya gitu. Anoman. Anoman kiprahnya luar biasa di Ramayana. Senopati Agung, Anoman. Bahkan karena dia merupakan senopati utama, dia mendapat gelar seperti diangkat sebagai anak angkat oleh Prabu Romo Wijoyo dengan gelar Romondoyopati. Nah, Anoman di epos Ramayana, di cerita pewayangan tentang Ramayana itu kiprahnya luar biasa. Namun Anoman juga punya kiprah di Mahabharata. Misalnya di lakon Partokromo misalnya, atau di lakon Dewa Ruci. Sebelum Bratasena itu nyemplung Samudra Minangkalbu, di situ dipambengi, istilahnya ditahan oleh Anoman. Di situ ada semacam perdebatan antara Anoman dan Bima. Jadi itu saling terkait. Nah, tentu kan untuk menggambarkan cerita seluruh dunia pewayangan itu kan karena sangat kompleks dan saling terkait. Itu penting banget kita menentukan titik awal, titik nol, istilahnya relativitasnya gitu. Jadi ada titik acuan. Ini bukan hanya berlaku di dalam dunia cerita pewayangan, tapi di dalam dunia sains itu juga demikian. Selalu ada titik acuan, titik nol. Misalnya di dunia kimia, ada sistem periodik. Semua massa relatif unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik itu mengacu ke titik awal, yaitu apa? Atom hidrogen. Jadi atom-atom yang lain itu beratnya berapa kalinya hidrogen. Hidrogen sebagai acuan, seperti itu gitu. Jadi selalu ada titik yang menjadi acuan, sehingga itu relativitasnya kemana gitu. Sama halnya mengukur jarak. Ini jaraknya dekat atau jauh, ya relatif dulu. Titik acuan, titik nolnya mana gitu. Baru dari kilometer 0 itu kita ukur. Ini jaraknya di kilometer berapa, seperti di jalan tol. Kilometer nolnya di mana? Terus di kota ini kilometer berapa? Nah, selalu ada titik acuan. Nah, sebagaimana di dunia pewayangan, mengenai cerita pewayangan, supaya lakon pewayangan itu yang begitu kompleksnya itu tidak semakin membingungkan, justru kita bisa mengurai urutan-urutannya. Maka penting sekali di channel ini kita urutkan pembahasannya dari lakon apa dulu. Kita tuntaskan dulu lakon Wiratoparwa, habis itu kita lompat ke belakang, runtut. Nanti juga di situ kita menyinggung lakon di epos Ramayana, dan kemudian kita lompat ke depan. Bukan hanya di era Mahabharata atau di era Bharatayuddha, tapi juga di era lakon wayang Madya setelah era Mahabharata juga. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita untuk mengkajinya. Jadi kurang lebih analoginya, gambarannya seperti itu di dalam cerita di dalam channel ini. Nah, kembali ke lakon Wiratoparwa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sepak terjang Susarmo. Yang jelas kematian Kencaka, Rupa Kenca, Rajamala telah menggagalkan Susarmo membalas dendam kepada Prabu Matswapati. Di pembahasan sebelumnya kita bolak-balik sampaikan bahwa Susarmo itu sangat dendam kepada Prabu Matswapati hanya karena lamarannya ditolak. Susarmo sangat jatuh hati pada Dewi Utari. Nah, Susarmo selalu nabok nyilih tangan. Dia tidak berani untuk menyerang sendiri secara langsung. Dia tidak berani, kekuatannya tidak nutut. Pada saat nabok nyilih tangan menggunakan tangannya Kencaka, Rupa Kenca, dan Rajamala, ternyata gagal dengan kematian 3 tokoh itu. Lah ini dia mencari solusi lagi. Ini Susarmo. Siapa ini yang bisa dipinjam tangannya untuk menggempur Wiroto? Nah, satu-satunya negara adidaya yang memungkinkan untuk dijadikan sekutunya Susarmo untuk menggempur Wiroto adalah Ngastina.
Karena kala itu adalah Ngastina Hastinapura merupakan satu-satunya negara yang kekuatannya bisa dikatakan imbang dengan Wirata. Lebih-lebih Ngastinapura telah menambah kekuatan tambahan dari Ngamarta. Nah, namun demikian tidak gampang untuk membujuk Prabu Duryudana sehingga bersedia untuk mendukung rencananya si Susarmo. Duryudana sudah punya segala-galanya, kekuasaan mereka luas, kekuasaan Kurawa itu luas. Duryudana disegani, ibaratnya Duryudana tidak perlu menambah jajahan lagi, kasarnya begitu. Karena banyak raja-raja yang takluk kepada Duryudana. Artinya kala itu Kurawa tidak ada ancaman sedikit pun dari dunia luar. Lantas apa yang bisa ditawarkan oleh Susarmo sehingga bisa menggerakkan hatinya Duryudana untuk menyerang Wirata? Begini, Susarmo paham betul bagaimana cara menjadikan orang yang setelah memiliki segala-galanya, anggap aja orang yang sudah kaya tiba-tiba merasa miskin. Bagaimana caranya menjadikan orang yang sebenarnya sudah kaya tiba-tiba merasa miskin? Harus ditekankan, harus disampaikan dengan sungguh-sungguh kepada orang itu bahwa ada sesuatu yang belum dia miliki. Nah, Susarmo mendatangi Prabu Duryudana, dan di situ singkat cerita Susarmo menyampaikan bahwa oke, Prabu Duryudana telah memiliki banyak hal, tapi ada yang belum dia miliki. Apa? Yaitu legitimasi untuk menetapkan raja-raja. Dan itu yang memiliki hanya Prabu Matswapati. Jadi raja dimanapun, kedaulatan suatu negara dinyatakan sah jika Prabu Matswapati melegitimasi, mengesahkan. Tanpa itu enggak. Jadi Duryudana belum memiliki hal itu, belum memiliki kekuasaan, belum memiliki kewenangan. Secara perekonomian, secara kedaulatan ekonomi bisa dikatakan imbang lah, atau mungkin melebihi. Tapi dari sisi kewenangan menentukan legitimasi seorang raja, Duryudana tidak punya. Ide itu yang dibawa ke Susarmo. Sehingga dari bisikan-bisikan Susarmo itu, Duryudana semakin yakin bahwa apa yang dimiliki sekarang itu tidak ada apa-apanya. Toh dia mungkin kaya, tapi dia tidak bisa menetapkan bahwa negara ini sah tidaknya diduduki oleh seseorang sebagai raja. Jadi tiba-tiba di situ Duryudana merasa bahwa pencapaian selama ini masih ada yang kurang. Karena hal itu, maka Duryudana tentunya didukung oleh Sengguni sepakat untuk mendukung rencananya si Susarmo. Ini pada dasarnya ditentang sebenarnya oleh Begawan Bisma dan Begawan Durna. Namun Prabu Duryudana tetap nekat karena pertimbangannya juga begini. Oke, para pinisepo pada menentang. Namun nanti pada saat seluruh kekuasaannya itu sudah dipegang, legitimasi sudah dipegang, nanti akan dicari suatu, anggap aja suatu dalil atau suatu pembenaran bahwa tindakan melengsarkan Prabu Matswapati itu merupakan suatu kebenaran. Jadi kalau seseorang itu sudah berkuasa, maka dia berwenang untuk mengubah hukum, mengubah undang-undang. Gitu. Nah, itu yang dipertimbangkan oleh Duryudana. Jadi dia, walaupun Begawan Bisma dan Pendeta Durna itu menentang untuk menggempur Wirata, karena bagaimanapun juga Wirata itu adalah negeri sesepuh mereka, negeri eyang mereka, tapi Duryudana tidak mengindahkan. Sejak toh juga nanti sejarah bisa diubah jika Duryudana bisa menjadi pemenang. Gitu. Begawan Bisma sangat keberatan terhadap sikap Duryudana, namun bagaimanapun juga Sabda Brahmana Raja, jika seorang raja itu telah menetapkan suatu hal, maka pantang baginya untuk mencabut ketetapan itu.
Nah, sehingga positif bahwa Susarmo Negoro Trigarto itu menyatu dengan Kurawa untuk menggempur Wirata. Bagaimana mekanisme penggempurannya? Diatur, Wirata harus dijepit agar para senopatinya Wirata itu konsentrasinya pecah. Jadi Susarmo dengan pasukannya itu menyerang dari depan, sementara Kurawa menyerang dari belakang. Keesokannya Wirata langsung diserang mendadak oleh dua kekuatan besar, yaitu kekuatan dari Susarmo dan kekuatan dari Kurawa. Tentu kekuatan dari Trigarto dipimpin langsung oleh Prabu Susarmo, sementara kekuatan Kurawa dipimpin oleh Adipati Karna. Dan ini sangat membuat kalang kabut, sehingga pada saat itu Prabu Matswapati memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membagi kekuatan. Artinya untuk Seto, putra yang pertama yaitu Haryo Seto, itu menghadapi kekuatannya Susarmo bersama dengan Prabu Matswapati. Raden Utara itu menjaga keamanan di dalam keraton. Sedangkan Raden Wiratsongko menghadapi pasukan Kurawa. Nah, serangan terjadi, pertarungan tak terelakkan, Wirata terkepung. Pada saat Raden Utara itu menjaga ketentraman di dalam keraton, khususnya menjaga ketentramannya atau keamanannya Dewi Utari, di situ juga ada Sailendri. Dewi Utari ya dalam tanda kutip itu marah kepada kakaknya Raden Utara. Loh, senopati kok di dalam keraton, kok nggak maju perang? Raden Utara menyampaikan bahwa dia tidak maju perang itu karena perintahnya ayahandanya Prabu Matswapati. Dan lagi pula jika dia itu maju perang, lah senopatinya siapa? Maksudnya harus dengan bagaimana? Apa iya dia maju perang sendirian? Tidak akan tampil gagah. Dia mau maju perang jika dia mengendarai kereta kerajaan yang bernama Kereta Kencana itu Kiai Garuda Yaksa. Namun masalahnya nggak ada kusir. Nah, di situ Sailendri menyampaikan bahwa sepertinya ada yang bisa dijadikan kusir. Siapa? Wrihatnala. Lah di situ Raden Utara kaget. Wrihatnala itu kan juru tari. Dia itu kan ahli kesenian. Dan mohon maaf, perilakunya itu tampak ke wanita-wanitaan atau wandu, atau maaf istilahnya itu banci lah. Jadi tidak maskulin gitu. Gerakan lenggat-lenggutnya itu cenderung feminim gitu. Apa iya orang seperti itu bisa dijadikan sebagai kusir? Apalagi ini nggak sembarang kusir, ini kusir perang. Namun di situ Sailendri meyakinkan dan Wrihatnala juga membenarkan bahwa dirinya itu siap, dan dia menceritakan bahwa dulu dia merupakan kusirnya Raden Janaka. Lah, Utari mendesak Raden Utara untuk maju perang, sementara yang tadinya dia enggan maju perang karena nggak ada kusir, sekarang kusir juga sudah ada. Jadi mau nggak mau dia terpaksa maju perang. Nah, Raden Utara maju perang dengan menaiki kereta Garuda Yaksa dikusiri Wrihatnala menghadapi pasukan Ngastina. Baru mau menerjang barisan musuh, di situ Prabu Karna waspada, tahu bahwa oh ini Raden Utara. Langsung Prabu Karna beserta para prajurit
menghujani kereta itu dengan anak panah. Jadi diserang istilahnya dengan neroco bolo atau istilahnya anak panah yang jumlahnya ribuan. Jadi mereka dihujani anak panah. Dan di situ Raden Uttara ketakutan. Dan dia mau lari. Lompat dari kereta dan langsung dikejar oleh Wrihatnala. Dia ditarik gitu oleh Wrihatnala, langsung dimasukkan lagi ke dalam kereta. Kereta dikendalikan oleh Wrihatnala menjauhi arena peperangan itu. Nah, jadi pada saat Raden Uttara itu pergi meninggalkan pertarungan, di mana posisinya itu berada sebagai tawanan karena sama Wrihatnala itu diikat dengan cepat dan dimasukkan ke dalam baknya kereta dan dibawa lari gitu, menjauhi peperangan itu menuju ke suatu tempat. Nah, Susarmo yang menyerang keraton Wirata dari arah depan dihadapi oleh Raden Seta, dan besarnya prajurit yang menyerang, banyaknya prajurit yang menyerang itu menjadikan Seta juga kewalahan dan Prabu Matswapati kewalahan. Begitu melihat Prabu Matswapati, Susarmo langsung menghampiri Prabu Matswapati itu. Dan di situ terjadi peperangan, duel antara Prabu Matswapati dan Susarmo. Singkat cerita, Prabu Matswapati kalah dan digeret oleh Susarmo. Kangko melihat situasi itu dan dia meminta tolong kepada Balowo untuk menyelamatkan Prabu Matswapati. Pada awalnya Balowo enggan karena jika turun tangan maka dikhawatirkan penyamarannya itu akan terbongkar, sementara hukumannya Pandowo tinggal 1 hari lagi. Jadi artinya besok itu adalah hukuman terakhir. Jadi hari ini jadi tinggal hari ini sama besok. Jika besok tuntas, maka Pandowo sudah lepas dari hukuman 13 tahun itu. Namun di situ si Kangko menyampaikan bahwa lebih berharga mana kedaulatan negara Matswapati dengan nyawanya. Singkat cerita bahwa Balowo akhirnya maju ke medan perang dan dia merebut Prabu Matswapati dari cengkeraman Susarmo. Dan pada saat melihat Balowo, Susarmo sudah mengenali karena orang ini yang membunuh Rajamala. Dan Susarmo tahu bahwa ini bukan Gandharwa, ini bukan orang penjaga, bahwa ini Susarmo mengenali bahwa ini Werkudara yang sedang menyamar. Dan di situ Susarmo mau teriak gitu. Mau teriak bahwa mengumumkan bahwa ini Werkudara gitu. Namun dengan sigap Jagalabilowo itu tadi, Balowo itu tadi menghampiri Susarmo dan segera membunuh Susarmo. Susarmo dibunuh dengan mulutnya itu disobek gitu. Dan dadanya ditembus kuku Pancanaka. Jadi tidak sempat membuka penyamaran si Balowo. Tapi itu hampir terbuka Susarmo. Nah, Susarmo tewas, artinya serangan Wirata dari arah depan bisa digagalkan. Dan Prabu Matswapati diselamatkan Balowo dan diserahkan kepada Kangko. Habis itu Balowo menyingkir, menjauh. Nah, kembali ke kisahnya Raden Uttara tadi yang sama Wrihatnala, itu dibawa kereta itu diarahkan ke arah hutan, di tepi hutan Wirata. Hutan itu merupakan bagian dari hutan Alas Mrentani. Jadi Alas Mrentani itu jadi gini, antara Wirata dan Ngastina dulu itu ada sebuah hutan besar, ada gunung dan sebuah hutan besar. Sebagian hutan itu menjadi wilayahnya Ngastina, sebagian hutan menjadi wilayahnya Wirata.
Jadi dua negara itu dipisahkan oleh hutan yang sangat besar. Orang Ngastina atau Kurawa itu menyebut hutan itu dulu dengan sebutan, orang Ngastina menyebutnya dengan hutan namanya Wisamarta. Orang Wirata menyebutnya dengan nama hutan Mrentani. Sehingga cerita hutan itu dibabat, ternyata itu menjadi suatu negara yang namanya Ngamarta. Jadi gitu. Dan akhirnya Pandhawa itu dulu itu menguasai Ngamarta itu, yang sekarang Ngamarta itu karena permainan dadu dikuasai oleh Kurawa. Nah, kembali ke tadi bahwa kereta diarahkan ke tepi hutan di alas Mrentani dan menuju ke suatu pohon besar randu alas. Di pohon besar randu alas itu, di atas randu alas itu ada wujud suatu pocongan. Dan Wrihatnala meminta Raden Uttara untuk mengambil pocongan itu. Awalnya enggan, tapi didesak. Milih mengambil pocong itu, memilih menaiki pohon itu atau maju perang. Ya singkat cerita karena nggak ada pilihan, dan tadi jelas ketakutan, Raden Uttara ya mau nggak mau naik untuk mengambil pocongan itu. Begitu pocongan itu diambil, diserahkan ke Wrihatnala, Wrihatnala membukanya dan berisi itu gaman-gaman ampuh. Jadi di dalamnya itu ada berbagai pusaka, misalnya misalnya gini, jadi ada berbagai pusaka, ada keris Pulanggeni, ada Pasopati, terus ada juga Sarutomo gitu, dan macam-macam. Dan tentu Raden Uttara kaget, loh kok bisa, ini kan pusakanya Raden Janaka. Jadi Raden Uttara itu mengenali bahwa ini pusakanya Janaka, dan Raden Uttara tidak mengetahui sekarang itu Janaka ada di mana. Kok Wrihatnala jadi tahu, kok jadi mengetahui pusaka ini. Nah, di situ singkat cerita Wrihatnala mengakui bahwa sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa, dia itu adalah Raden Janaka. Wah, di situ kaget Raden Uttara dan seneng banget, ternyata Pandhawa yang masih menjalani hukuman, mereka hidupnya itu selama ini menjalani hukumannya itu di Wrata tanpa diketahui siapapun. Dan senang. Dan Raden Uttara senang atas hal itu, namun diminta oleh Janaka atau Wrihatnala untuk merahasiakan itu karena hukumannya tinggal esok hari. Dan Raden Uttara menyagui. Lantas selanjutnya bagaimana dengan serangan Ngastina yang menggempur Wirata dari arah belakang? Wrihatnala akan kembali ke medan perang untuk menghadapi Ngastina. Dan Raden Uttara dipasrai kereta itu untuk membawa pulang sendiri. Wrihatnala tidak menaiki kereta. Nah, akhirnya Wrihatnala dengan membawa senjata ampuh-ampuhnya itu kembali ke medan peperangan. Dan pada saat Wrihatnala itu melihat di barisan Kurawa itu ada guru-gurunya, atau ada pepundanya, yaitu Begawan Bisma dan Begawan Durna, maka etika seorang kesatria, etika seorang prajurit adalah tetap menghaturkan sembah hormat. Maka yang dilakukan Wrihatnala adalah melepaskan anak panah yang akhirnya menancap di tanah di hadapan Begawan Durna dan Begawan Bisma yang posisinya seperti orang sujud begitu. Nah, di situ Begawan Durna mengenali bahwa ada ini, dan hampir saja Begawan Durna itu keceplosan karena saking senengnya, tapi bisa ditahan oleh Begawan Bisma, sehingga rahasia Pandhawa dalam penyamarannya tetap terjaga. Gempuran pasukan Kurawa yang dipimpin oleh Prabu Karna itu sangat masif, sangat kuat,
dan pasukan Kurawa bisa mundur jika Prabu Karno dibuat takluk. Nah, karena ini suasana perang dan Wrihatnolo juga kurang, dalam tanda kutip, kurang waspada di dalam menghadapi Prabu Karno, maka Wrihatnolo karena targetnya adalah menjadikan Prabu Karno itu mundur, maka pada saat Prabu Karno itu melepaskan anak panah, mau memanah gitu, gendewa panah beserta kendenge panah itu dipanah oleh miliknya Prabu Karno itu ya. Jadi pada saat Prabu Karno itu memegang gandewa gitu dan dia mau memanah, itu gendewanya itu dipanah oleh Wrihatnolo dan putus, sampai tali kendengnya itu putus. Prabu Karno tersentak kaget dan dia seneng, kalah tapi seneng Prabu Karno, karena dia tahu bahwa musuh Wrihatnolo yang kelihatannya seperti orang banci, orang wandu itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Itu Arjuna yang sedang menyamarkan. Tidak ada kesatria yang sanggup melakukan presisi di dalam memanah melebihi Janaka. Tidak ada. Jadi udah tahu ini Janaka. Namun Prabu Karno merahasiakan. Kenapa? Karena jika Prabu Karno itu membongkar penyamaran Pandowo, maka Bharatayuddha Jayabinangun tidak akan segera terlaksana, dan itu tidak dikehendaki oleh Prabu Karno. Prabu Karno sangat menghendaki Bharatayuddha segera terjadi. Tentu ada maksud yang dia sembunyikan. Nah, singkat cerita, pasukan Kurawa menjadi mundur dan Wirata selamat dari kepungan musuh. Tuh. Selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana ini nasibnya Prabu Matswapati setelah diselamatkan oleh Balawa. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Untuk sementara demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.